Halo teman-teman, lama nggak ketemu di konten 2 SKS belajar arsitektur, 2 sisi kritik dan seputar belajar arsitektur. Oke, di video kali ini udah lama nggak bikin video, nggak bikin vlog. Video terakhir itu ketika saya masih kuliah S2 dan sekarang saya sudah lulus kuliah S2, jadi kayak ya lama banget gitu. Oke, jadi apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan di video kali ini adalah tentang jangan kuliah S2 kalau kalian hanya supaya tidak terlihat nganggur. Hanya karena kalian setelah lulus S1 belum mendapatkan pekerjaan bukan berarti mengambil S2 atau magister itu supaya kita tidak nganggur. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Kenapa? Oke, mari kita simak. Pertama, apa sih bedanya S2 dan S1 gitu ya? S1 atau jenjang sarjana itu SKS-nya sekitar 144, jadi banyak, dan kita harus menyelesaikan kurang lebih 4 tahun. Nah, yang membedakan antara S1 sama S2 adalah jumlah mahasiswanya. Mungkin ketika S1 jumlah mahasiswanya itu bisa mencapai 50 hingga 100 dalam satu prodi atau satu jurusan. Sedangkan ketika S2 mungkin hanya sekitar 20, paling banyak mungkin 30 dalam satu jurusan, jadi sangat sedikit sekali, sehingga itu mempengaruhi cara belajar kita. Misalkan ketika dulu berkelompok tugas, sekarang bisa mandiri gitu ya. Lalu tingkat yang membedakan juga antara S1 sama S2 adalah tingkat kedalaman materi gitu, bahwa kita di S2 kita belajar sesuatu yang lebih detail, lebih mendalam dari sebuah bidang atau topik. Misalkan ketika S1 kita belajar ekonomi umum, maka di S2 kita belajar tentang ekonomi yang mungkin lebih spesifik, tentang ekonomi Islam mungkin, atau mungkin ekonomi pembangunan, atau mungkin ekonomi bisnis gitu ya. Begitu pula ketika saya di S2, S1 saya arsitektur, S2 saya tentang teori arsitektur dalam bidang perkotaan. Oke, kembali kepada apa yang kita bicara di awal, bahwa kenapa sih kok nggak boleh kalau kita S2 itu hanya sekedar supaya nggak nganggur. Pertama begini, bahwa topik yang kita ambil itu ketika kita hanya ingin supaya nggak nganggur, bisa jadi topik yang kita ambil, topik penelitian di S2 itu nanti tidak sesuai dengan minat kita. Misal minat saya itu aslinya ada sejarah arsitektur, tapi ketika saya kuliah hanya ingin kuliah saja, bisa jadi saya terserah deh ngambil apa gitu ya. Nah, itu mempengaruhi nanti bagaimana proses kita melakukan penelitian, karena penelitian itu cukup lama, bisa 3-4 semester, bahkan dalam 2 tahun itu kita penelitian terus. Nah, sehingga bisa jadi di tengah jalan kita bosan dengan prosesnya, kita udah nggak excited dengan prosesnya. Makanya banyak bisa jadi kayak tesisnya nggak selesai atau tesisnya molor, itu karena kita bosan gitu. Kita akan bosan untuk membaca teori-teori yang itu aja. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang mengambil minat yang sesuai dengan apa yang sebenarnya kita ingin gitu, minat penelitian yang sesuai dengan apa yang kita mau. Terus kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa cara belajar di S2 itu berbeda dengan belajar di S1. Di S2 dosen itu bener-bener kayak lepas, bahwa kita benar-benar disuruh belajar sendiri. Apa ada yang kamu bingungin baru kita nanti tanyain atau diskusi di kelas ketika presentasi atau setelah kelas gitu ya. Ada yang bingung atau ada yang nggak mengerti baru kita tanya. Nah, itu berbeda sekali dengan S1 yang kita masih dalam tanda kutip disuapin gitu ya, disuapin presentasi. Itu nggak, kita tuh benar-benar disuruh baca dan baca resume. Nah, oleh karena itu benar-benar proses yang sangat membosankan. Jadi ketika kita nggak sesuai dengan minat, terus kita sekedar ingin ngambil S2, itu benar-benar akan menjadi proses yang sangat membosankan. Dan ketiga, kenapa kalau sudah bosan itu akhirnya kita menyia-nyiakan banyak hal. Skill kalian
selama 2 tahun itu bisa jadi tidak berkembang ketika kita dalam prosesnya itu bosan. Skill yang kamu dapetin itu bisa jadi hanya segitu-gitu aja. Padahal kalian ketika S2 bisa dapat skill mendalami sesuatu menjadi lebih spesifik, lebih dalam gitu. Kalian akan mendapatkan point of view yang berbeda, sudut pandang baru dalam menghadapi sebuah permasalahan atau isu. Dan ketika kalian bosan baca, bosan prosesnya, kalian seharusnya bisa mendapatkan skill dalam menulis paper, menulis ataupun skill dalam meriset gitu. Pemikiran atau daya pikir kritis kita itu akan tidak bisa berkembang. Apa kok kita nggak boleh hanya sekedar kuliah S2? Karena kuliah di S2 itu dengan orang yang sedikit itu sebenarnya kita bisa memaksimalkan koneksi kita atau informasi yang dapat kita dapetin. Misalkan kita punya teman-teman yang mungkin latar belakang S1-nya beda-beda gitu ya. Yang satu misalkan dari Bali, kita di Jawa, sehingga kita punya banyak informasi atau koneksi baru dari Bali. Nah, itu kalau misalkan dari teman sesama ya. Nah, dari dosen, kita dengan dosen itu sudah tidak seperti S1 yang berjarak, tapi kita udah ya akan menjadi kolega karena kita ketika lulus S2 misalkan akan jadi dosen, sehingga kedekatan kita tuh dengan dosen cukup tidak timpang gitu. Kita bisa ngobrol dengan enak, diskusi dengan dosen tuh sangat-sangat fleksibel daripada ketika S1, sehingga kita akan bisa mendapatkan informasi-informasi dari dosen gitu. Misalkan kamu mau dapat beasiswa atau kamu dapat projectnya bisa project macam-macam, bisa penelitian, bisa pengabdian, atau project macam-macam, project pekerjaan, informasi pekerjaan, lowongan. Nah, hal-hal semacam itu yang kita harus membangun relasi ketika kita masih kuliah S2. Oke, dan terakhir, dan kita bisa meningkatkan koneksi karena lingkungan yang baru. Misalkan kuliah S1 dan S2 kalian di kampus yang berbeda, itu akan mendapatkan kita koneksi yang baru, informasi-informasi baru. Nah, ketika kita hanya sekedar kuliah S2, ya kita pulang kuliah, pulang gitu. Padahal ketika kita pulang kuliah, kita bisa nongkrong atau ke perpus gitu ya, atau ke tempat co-working space di mana banyak orang gitu ya. Sehingga kita bisa melihat hal baru, kita bisa mendapatkan informasi baru dari sana. Oke, terakhir, terus bagaimana supaya kita S2 itu nggak cuma sekedar S2? Sebenarnya nggak apa-apa kita sekedar S2 gitu, kita ambil S2 karena memang pengen dapat gelar S2, kita pengen dapat gelar master atau magister, nggak apa-apa. Tapi ibaratnya kalau misalnya kita dapat 5 apel, itu kan lebih, dalam satu kali ngambil itu kan lebih menarik daripada kita hanya mendapat 1 apel gitu. Sama seperti ini, kalau kita hanya sekedar ambil S2 kita dapat gelar, ya eman aja, sayang saja, karena masih banyak hal yang bisa kita dapetin. Terus gimana caranya supaya nggak sekedar S2? Yang pasti adalah kalau bisa kalian ambil S2 yang linear atau sejalan dengan S1-nya. Misalkan S1-nya aku arsitektur, ambil S2-nya masih arsitektur. Tapi boleh nggak kalau misalkan interdisiplin, misalkan S1-nya arsitektur, S2-nya teknologi, manajemen teknologi? Boleh, karena S2 itu kan sebenarnya tingkatan yang lebih banyak irisan di dalamnya gitu. Masih kayak misalkan arsitekturnya ada 60%, 40%-nya tentang manajemen dalam berarsitektur, nggak ada masalah. Tapi kalian harus pahami betul bahwa apa sih yang kalian mau gitu, apa tujuan kalian ambil S2, terus setelah S2 mau ngapain gitu. Salah satu tips supaya kalian nggak sia-sia S1 ke S2, maka tentukan dulu kalian tuh sebenarnya tujuannya mau ngapain setelah S2. Kalau misalkan kalian ambil S2 itu pengen jadi dosen, carilah yang linear atau mendekati dengan bidang kalian. Misalkan arsitektur, ya S2-nya arsitektur, atau mungkin lebih spesifik ke manajemen konstruksi supaya mengerti proses berarsitektur. Karena di S2 itu sebenarnya ada banyak ilmu yang multidisiplin atau ilmu-ilmu yang saling beririsan gitu ya, saling berdekatan. Misalkan tentang biologi,
gitu ya. Biologi mungkin mau ngambil biologi tentang kesehatan di S2-nya, oke gitu. Jadi ada banyak ilmu 1 sama ilmu 2 itu saling berdekatan. Nah, S2 itu di situ levelnya. Jika kalian tidak ingin menjadi seorang dosen, ingin bekerja secara umum, maka carilah S2 yang sesuai dengan tujuan kalian, cari yang lebih umum, yang mungkin itu lebih relate dengan apa yang akan kalian mau setelah kuliah S2, dan itu nggak ada masalah gitu. Dan hal semacam itu nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan di tengah jalan kalian pengen jadi profesional dan pengen balik jadi dosen, itu masih terbuka, bahwa yang penting adalah S1 sampai S2 itu ada relate-nya gitu ya, ada benang merahnya gitu. Mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Next ke depan akan ada satu video lagi tentang bagaimana memulai penelitian, apa yang harus kita mulai, tapi itu akan ada di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video kali ini, sampai jumpa, bye bye.